Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTubeku dimanapun berada. Salam jumpa lagi dengan Khotoya Channel. Oke sahabat YouTubeku yang dimanapun berada, sekarang Khotoya Channel akan mengadakan tutorial memproses membuat mie ayam. Jadi tutorialnya sekarang adalah membuat mie untuk mie ayam. Jadi kita harus memilih bahan-bahan gandum yang kualitas, telur, dan masako ini. Untuk itu kita untuk memproses supaya mempercepat, yaitu pakai gandum bermerek segitiga biru. Sekarang saya akan memproses membuat untuk sekarang 2 kilo supaya cepat. Oke sahabat YouTubeku dimanapun berada, untuk pemprosesan awal yaitu telur. Untuk 2 kilo ini telurnya 2 biji atau 3 biji. Terus kita masukin masako. Ini tadi sudah aku kasih masako. Jadi kasih micin segini. Ya, segini dikit, ujung sendok teh, ujungnya aja. Sahabatku, ujungnya aja sahabatku, jangan banyak-banyak yang nanti botak. Nah, jangan pakai ki atau pembuat kimia. Untuk kimia tidak boleh sahabatku, karena kita harus menjaga kesehatan untuk semua orang dan untuk diri kita sendiri. Kita membuat mie jangan pakai bahan kimia, karena bahaya untuk kesehatan orang dan untuk kesehatan keluarga kita. Soalnya mie ini dimakan, dikonsumsi oleh keluarga, untuk yang penjual, untuk orang. Jadi jangan sampai kita menjual itu ada mudaratnya. Jadi harus pakai bahan-bahan yang alami, jangan sampai bahan-bahan yang bersifat pengawet, karena bahan pengawet itu dimarah Tuhan, karena pengawet itu bukan makanan. Oke sahabatku, untuk mempersingkat waktu, setelah telur ini telurnya kita aduk-aduk macam geluduk sampai hancur, menyatu antara masako sama micin sedikit sama air. Kira-kira airnya setengah liter, jangan banyak-banyak. Setengah liter itu sudah kebanyakan, cuman nanti kalau kurang kita tambah lagi sahabatku. Nah, kita aduk-aduk macam geluduk. Nah, ini sudah merata. Sekarang kita mengadonnya. Diadon sahabatku. Ini yang gandum terigu 2 kg. Jangan sampai lembek sahabatku. Aduk sampai merata. Sampai merata, tak kurang dikit lagi. Jangan sampai buyar, jangan sampai kekurang air. Ini kalau mie tidak boleh kekurang air, tidak boleh banyak air. Posisi harus, kalau dimaginikan terasa agak leket gitu.
Nah, sudah cukup sahabatku. Nah, seperti ini. Kalau sudah seperti ini sudah bisa diproses sahabatku. Jadi nggak bisa buyar gitu, kurangan air, kadar airnya kurang. Ini bagus ini, jadi kenyal dan tidak putus-putus kalau sudah gini. Kucing ini, awas sing, ini bos kamu nak ini. Nah, bikin mie ayam, awas. Oke, kita proses sahabatku. Kita singkirkan dulu. Nah, ini. Oke, ini mesinnya ini kalau di pasar ini mesin listrik sahabatku. Ini di pasar dulu saya beli 1.500.000, entah sekarang. Jadi kalau sahabatku mau usaha, yang ingin memajukan usahanya, kalau ingin punya cita-cita tinggi, ibaratnya pengen jadi pengusaha mie, maka alangkah bagusnya Anda pilih mesin yang agak besar ada. Kalau ini yang kecil-kecilan untuk kaki 5. Tapi kalau untuk kedepannya restoran, daripada ambil sama tengkolak yang sudah jadi, di situ ada permainan dagang, harga mie itu naik turun sahabatku. Kalau sahabatku ingin meraup untung yang lebih gede, jadi kalau kita dimainkan orang, maka kita tidak dapat bagi hasil. Ibaratnya itu keuntungan kita sedikit, tidak banyak. Kalau anak buah kita banyak, jadi kita sulit untuk membaginya. Kalau bahan bakunya itu naik turunnya tuh fluktuatif. Fluktuatif itu apa? Naik turun. Kadang turun tidak pernah, naik terus. Itu masalahnya. Jadi untuk ini, untuk mengakalinya kita harus beli mesin mie yang kira-kira tidak tahu PK-nya berapa. Ini pokoknya ukuran 30 cm lah kalau lebarnya, 30 cm. Di Sabrang, di tempat diesel itu ada yang jual. Nah, sekarang kalau sahabatku di luaran sana ingin jadi pengusaha mie ayam, coba tanya-tanya aja di Sabrang. Di Seberang itu di pasar 16 maksudnya, itu bukan di Sabrang kemana, di pasar 16. Di situ ada diesel jualan mesin, di situ ada. Tanya aja untuk mesin mie ayam. Ini kalau untuk ukuran kaki 5 sahabatku, karena saya itu pedagang kaki 5. Tapi kalau sahabatku ingin punya cita-cita lebih luas, mengembangkan usaha, maka sahabatku harus mencari mesin yang lebih besar lagi agar usaha saudara itu bisa lancar, karena kapasitasnya tuh lebih besar gitu ya. Ini untuk contoh aja, tutorial untuk contoh buat mie. Oke sahabatku, jangan banyak cekcok bacot, kita langsung wae gitu nyala ke mesinnya. Ini setelannya sahabat tuh.
Ini jangan sampai padat sahabatku. Nah, jangan sampai lembut, sampai padat. Kalau dipijit bisa mental. Kalau nggak padat ya putus-putus. Oke sahabatku, ini sudah kenyal. Jadi untuk sementara kita kasih ini satu dulu ini, nah, supaya nggak lengket. Nah, sudah gini ditipisin sini. Tapi berhubung videonya terlalu panjang, saya akan bagi dua sesi pengenyalan dan sesi pembikinan dan sesi memproses penjadian mie. Jadi mohon maaf sahabatku di luar sana, mohon maaf. Jadi akan saya jadikan dua video. Jadi tonton terus di Khotoya Channel pemrosesannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.